Apakah saudara betul-betul mendukung benar? Benar, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Menayangkan pernyataan Rocky Gerung yang sangat provokatif dan penuh dengan ujaran kebencian yang dikaitkan dengan ibu kota negeri Nusantara yang menurut kami masyarakat adat Dayak adalah telah melanggar tatanan adat dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Rocky Gerung dinilai telah membongkar aibnya sendiri di ruang publik. Ia telah melakukan blunder besar yang berakibat fatal menyusul pernyataannya yang bernada sarkastis, biadab, tak bermoral, dan tak beretika dengan menyebut Presiden Jokowi sebagai bajingan yang tolol sekaligus pengecut di sebuah acara yang digelar oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh di Bekasi pada tanggal 29 Juli 2023 yang lalu. Terlepas dalih dan alasan pembenaran yang terus dilakukan oleh Rocky Gerung bahwa makiannya bukan ditujukan kepada pribadi Presiden Jokowi, melainkan kepada Presiden Jokowi sebagai lembaga atau fungsi yang dianggap tidak bermartabat dan kehormatan. Tetapi bagi membuka kotak Pandora, Rocky Gerung telah memantik emosi massa. Tak pelak lagi keonaran dan kegaduhan massa pun pecah hampir di seluruh penjuru Nusantara. Penolakan terhadap kehadiran Rocky Gerung bergema di mana-mana. Berdasarkan info terbaru, 13 laporan dan 2 aduan atas dugaan hinaan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi telah ditarik dan diselidiki Barreskrim Polri. Dan yang bikin merinding, masyarakat adat Dayak beramai-ramai menuntut aparat keamanan untuk segera menangkap Rocky Gerung. Selain itu, mereka juga dengan tegas meminta agar Rocky Gerung tidak hanya diadili berdasarkan hukum formal, tetapi juga diadili berdasarkan hukum adat masyarakat Dayak. Adil kakalino becuramin kasaruga basengat kajubata. Kami masyarakat adat Dayak se-Indonesia perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami menyesalkan dan mengecam pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo dalam unggahan channel YouTube Repli Harun dengan judul "Ngeri Rocky sebut JKW memikirkan nasib sendiri, bongkar dosa-dosa ini". Pada video yang di-share dengan durasi 17 menit 19 detik tersebut menayangkan pernyataan Rocky Gerung yang sangat provokatif dan penuh dengan ujaran kebencian yang dikaitkan dengan ibu kota negeri Nusantara yang menurut kami masyarakat adat Dayak adalah telah melanggar tatanan adat dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak. Kedua, kami tidak terima atas pernyataan Rocky Gerung karena bersifat provokatif dan berpotensi membuat kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat Indonesia. Ketiga, Rocky Gerung telah menyerang martabat dan kehormatan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan simbol negara yang juga sebagai seorang warga negara Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo juga adalah pemimpin masyarakat adat Dayak karena beliau telah dikukuhkan dan diberi gelar secara adat menurut adat Dayak Ngaju oleh Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah dengan gelar Raja Haring Hatungku Tungkit Langit pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2016 di Kota Palangkaraya. Makna gelar tersebut adalah raja yang arif bijaksana, berbudi luhur dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusannya. 4. Rocky Gerung patut disangkakan telah melanggar pasal 218 ayat 1 KUHP, yaitu menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden sebagai kepala negara yang harus dibela oleh rakyatnya, karena pernyataan Rocky Gerung tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau berupaya demi kejayaan dan keutuhan NKRI. 5. Rocky Gerung terindikasi ingin menggagalkan dan merendahkan keberadaan ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan dengan bahasa simbolik nawarin IKN ke Cina, yang berarti pula telah mencederai rasa keadilan dan harapan masyarakat Kalimantan. Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan, maka kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Meminta kepada Bapak Kapolri untuk menangkap dan memproses Rocky Gerung yang telah membuat pernyataan provokasi serta
kebencian sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat dan perpecahan antara anak bangsa sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Kedua, kami meminta kepada pemangku adat Dayak khususnya Kalimantan Tengah untuk menuntut secara adat Rocky Gerung yang telah merendahkan, mencaci maki, menghina Presiden Joko Widodo karena beliau telah dikukuhkan dan memperoleh gelar adat sebagai pemimpin masyarakat Dayak. Ketiga, meminta kepada seluruh masyarakat adat Dayak khususnya dan masyarakat se-Indonesia umumnya untuk tidak terprovokasi dengan pernyataan ujaran kebencian Rocky Gerung yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Keempat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak ikut atas himbauan Rocky Gerung yang berencana ingin memacetkan jalanan di Jakarta karena akan mengganggu aktivitas bahkan kerugian baik material maupun imaterial terhadap keinginan tersebut. 5. Kami masyarakat adat Dayak se-Indonesia siap tetap mengawal dan terlibat aktif dalam pembangunan dan keberlangsungan ibu kota Nusantara. Demikian pernyataan sikap masyarakat adat Dayak se-Indonesia ini disampaikan dengan sebenar-benarnya dan meminta Bapak Kapolri segera menangkap dan memproses secara hukum Rocky Gerung. Jakarta 2 Agustus 2023, Majelis Adat Dayak Nasional, Presiden Dr. Andes Martin Bila MM ditandatangani, Sekretaris Jenderal Dr. Andes Yakubus Komis M ditandatangani di cek stempel MADN. Terima kasih. Adil kakak itu, Bacurang Mirka Sarunga, Bahasa Ingat adalah soal IKN. Tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Saya justru membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor Cina. Bagaimana mungkin? Mungkin udah 5-6 kali saya ke Kalimantan diundang oleh universitas, diundang oleh komunitas masyarakat adat untuk minta pendapat saya. Tetap pendapat saya, IKN ini berbahaya secara diplomasi, berbahaya secara geopolitik, dan bahkan berbahaya secara kebudayaan. Karena pasti kalau ada IKN di situ, masyarakat adat akan tersingkir. Dan itu artinya hilang jejak kultural kita di situ. Jadi dari awal saya membela masyarakat adat, Dayak, Banjar segala macam di situ. Jadi kalau ada satu teatrikal, ada binatang digorok di situ, saya menyesalkan. Siapa yang provokasi teman-teman Dayak saya yang pernah berkali-kali mengundang saya? Itu soalnya tuh. Jadi soal-soal semacam ini yang mau saya ucapkan. Ya, Rocky Gerung memang pantas risau terhadap ledakan amarah masyarakat adat Dayak. Namun terlepas dalih dan alasan yang ia sampaikan, Rocky Gerung telah melakukan blunder besar dengan menghina Presiden Jokowi yang telah dinobatkan sebagai Raja Dayak, dan itu terjadi pada tanggal 20 Desember 2016 yang silam di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan gelar Raja Haring Hatungku Tungket Langit, yang artinya Raja Bijaksana yang berkepribadian luhur dan penopang keutuhan bangsa. Haji Agustia Sabran selaku Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kalimantan Tengah mengukuhkan, menobatkan Saudara Yang Mulia Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia sebagai Raja Dayak dengan gelar Raja Haring Hatungku Tungket Langit. Yang Mulia. Selanjutnya kami persilahkan kepada Wakil Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah sekaligus tokoh wanita Dayak untuk menyerahkan pakaian adat dan topi adat kepada Ibu Negara.
saya atas nama warga Dayak siap mendukung dan mengawal pemerintahan Raja Haring Hatungku Tongkait Langit. Semoga Allah SWT Tuhan Maha Esa selalu melindungi dan melindungi. Allah melindungi kita semua, khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia dan keluarga dan bangsa yang kita cintai ini. Adil Katarino, Baturomen ke surga, bersengat ke jembatan. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, inilah yang mungkin dilupakan atau bahkan mungkin tidak dimengerti oleh Rocky Gerung. Penobatan Presiden Jokowi sebagai Raja Dayak tentu tidak hanya sekadar slogan dan formalitas belaka, tetapi ada nilai-nilai kearifan lokal, ikatan batin dan spiritualitas, dan posisi sosial budaya yang begitu kuat dan prestisius bagi warga masyarakat adat Dayak. Menghina, merendahkan martabat dan kehormatan Raja Dayak yang melekat secara sosial budaya pada sosok Jokowi sama saja telah menghina, merendahkan martabat dan kehormatan masyarakat adat Dayak. Dalam konteks demikian sangat beralasan dan tidak berlebihan apabila mereka sontak bereaksi keras atas narasi sarkastis, tak beradab, tak bermoral dan tak beretika yang terlontar dari mulut Rocky Gerung untuk menyerang Jokowi. Bisa jadi Rocky Gerung juga sama sekali tidak tahu bagaimana reaksi masyarakat adat Dayak yang begitu antusias dan sangat mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur ketika Presiden Jokowi memberikan sambutan pada peresmian pembukaan Baupem BT Bahana Tario Borneo Bangkolo Rajakeng di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 29 November 2022 yang silam. Pertama-tama, izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya dari suku Dayak, terhadap pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan. Karena kita akan membangun ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan, tentu saja dukungan dari masyarakat suku Dayak sangat dibutuhkan. Apakah saudara betul-betul mendukung benar? Benar, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Terima kasih. Saya senang sekali karena tadi di depan saya tanyakan, Bapak Ibu dari mana? Dari Sintang. Bapak Ibu dari mana? Dari Melawi. Bapak Ibu dari mana? Dari Badau. Dari mana? Sakau. Nanga Badau. Dan dari sini kan tidak dekat, ada yang 8 jam, ada yang 4 jam, ada yang pagi-pagi tadi masih gelap, subuh sudah sampai di sini, benar? Ini menunjukkan bahwa semangat Bapak Ibu dan saudara-saudara ada semangat yang tinggi. Kita tahu bahwa bangsa kita Indonesia ini bangsa besar. Kita memiliki suku yang bermacam-macam. Keberagaman kita ini sangat banyak. Berbeda-beda, sukunya aja 714 suku. Ada suku Dayak, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Sasak, suku Batak, dan selanjutnya
sampai 714 suku. Bisa jadi budaya literasi Rocky Gerung memang rendah, terlalu mendewakan logika dan akal sehat otak kirinya, sehingga malas untuk membaca dan mengulik berbagai fakta yang terjadi di negeri ini. Ia serang Jokowi lewat kekerasan verbal melalui kata-kata dungu, nggak punya otak, tak paham Pancasila, bahkan bajingan yang tolol dan sekaligus pengecut, hanya berdasarkan tuduhan tanpa bukti, dan penafsiran-penafsiran liar berdasarkan ilusi, halusinasi, dan imajinasi jahat yang memenuhi otak kirinya. Atau bisa jadi serangan demi serangan yang tak pernah berhenti ditujukan pada Presiden Jokowi selama ini, otak kiri Rocky Gerung telah dipenuhi limbah ganja, sehingga ia tak segan-segan untuk menghujat dan menghina Presiden Jokowi tanpa sedikitpun ada perasaan bersalah dan selalu menganggap dirinya merasa paling benar. Ada pertanyaan? Ya. Pernah ngisap ganja nggak? Bulan Desember lalu saya ngisap ganja di ketinggian 4.500 meter di Nepal, di Himalaya itu. Dan saya bisa bedain ganja Aceh dan ganja Himalaya Nepal. Ganja Aceh itu kalau dibakar warna apinya itu merah muda. Ganja Nepal itu sama seperti rokok. Artinya lebih murni ganja Aceh daripada ganja. Jadi saya tahu bahwa wanginya juga beda tuh. Dan satu waktu mungkin ini karena ini disebut herbal, itu ini adalah rahmat dari alam semesta. Dan mesti kita bayangkan bahwa herbal itu bagus buat tubuh. Semua yang dihasilkan bumi bagus buat tubuh. Yang buruk adalah yang dihasilkan bumi lalu diambil alih oleh oligarki, itu yang buruk itu ya. Sungguh berbahaya kalau memang benar pengakuan Rocky Gerung sebagai pengguna ganja, sehingga ia jadi kehilangan rasa malu, bersikap agresif, dan sering menyerang pihak lain yang tidak sepaham dengan dirinya melalui narasi buruk, jahat, dan berbagai kekerasan verbal lainnya. Sekali lagi, kalau memang benar demikian, Rocky Gerung tak ubahnya seperti virus bagi negeri ini yang tak henti-hentinya menaburkan kebencian, adu domba, pembuat onar, agitator, dan provokator yang merusak nilai-nilai kearifan lokal, etika, moral, kedamaian, kerukunan, dan persatuan di Republik ini. Sungguh ironis kalau masih saja ada pihak-pihak tertentu yang masih terus memuji dan memujanya setinggi langit kalau Rocky Gerung sosok cendekiawan, intelektual, atau ahli filsafat yang kritis dan cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.